Halo ayah dan bunda, malam ini yuk kita coba sesuatu yang istimewa. Gimana kalau kita ubah kisah hidup manusia paling luar biasa jadi sebuah dongeng pengantar tidur yang hangat dan penuh makna buat si kecil. Kita mulai sama-sama ya perjalanannya. Sering bingung nggak sih ayah bunda cari cerita pengantar tidur yang nggak cuma seru tapi juga punya nilai-nilai yang baik? Apalagi di momen-momen tenang sebelum si kecil tidur kan? Nah, pas banget. Kisah yang akan kita bahas ini bisa jadi jawabannya. Oke, jadi kita akan mulai sebuah perjalanan, semacam petualangan melintasi waktu gitu deh. Kita mulai dari malam kelahiran yang spesial sampai nanti saat wahyu pertama turun. Nah, di setiap bagian ceritanya ada harta karun berupa pelajaran berharga yang bisa kita kasih ke anak-anak. Soalnya ini tuh bukan sekedar dongeng biasa loh. Ini seperti kita lagi menanam benih-benih kebaikan di hati mereka. Memberi mereka semacam kompas moral gitu, yang bisa menuntun mereka nanti dengan mencontoh kepribadian terbaik sepanjang masa. Setiap kisah hebat pasti ada awalnya kan? Nah, kisah kita ini dimulai dari lahirnya seorang anak yang sangat istimewa. Tapi hidupnya itu nggak mudah. Sejak awal beliau sudah dihadapkan sama ujian yang berat banget. Yuk kita lihat gimana cobaan-cobaan ini malah membentuk karakternya jadi luar biasa mulia. Coba bayangin deh, di kota Mekah, di sebuah tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah, karena ada peristiwa besar pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah dunia. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya adalah Siti Aminah. Nah, ada nih gelar yang super istimewa, namanya Ulul Azmi. Gelar ini cuma diberikan kepada para rasul yang punya keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa banget dalam menghadapi cobaan. Dan Nabi Muhammad tentu saja adalah salah satunya. Sifat tabahnya ini udah kelihatan loh, bahkan sejak beliau masih kecil banget. Masa kecilnya itu, ya ampun, penuh dengan ujian. Beliau lahir dalam keadaan yatim, nggak pernah sempat bertemu ayahnya. Terus pas lagi sayang-sayangnya sama ibunya, di usia yang masih sangat muda, ibunya pun meninggal. Nggak lama setelah itu, kakeknya yang sangat menyayanginya juga wafat. Bayangin, satu persatu orang yang jadi sandarannya pergi. Berat banget kan untuk anak sekecil itu? Tapi yang luar biasa, dari semua cobaan itu, nggak ada sedikit pun rasa benci atau putus asa di hatinya. Justru sebaliknya, beliau tumbuh jadi anak yang sangat baik, super sabar, dan akhlaknya mulia banget. Ini nih bukti pertama dari keagungan karakternya. Nah, waktu terus berjalan. Anak yatim yang kuat tadi tumbuh jadi seorang pemuda yang disegani dan dihormati semua orang. Karakternya yang istimewa inilah yang membawanya ke sebuah momen penting. Di sebuah gua di puncak gunung. Sebuah malam yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Jadi, jauh sebelum diangkat jadi nabi, pas umurnya sekitar 35 tahun, beliau itu udah dapat gelar kehormatan dari semua orang di Mekah. Apa gelarnya? Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Keren kan? Semua orang, entah itu kawan atau lawan, percaya banget sama beliau. Ucapannya itu udah jadi jaminan. Dan akhirnya, tibalah malam yang bersejarah itu. Waktu beliau berumur 40 tahun, di dalam gua Hira yang sunyi, beliau menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril datang membawa firman dari Allah. Nah, dari situlah misi besar beliau sebagai nabi dan rasul terakhir untuk seluruh umat manusia dimulai. Terus, apa sih rahasianya kok karakternya bisa begitu luar biasa? Sebenarnya, ada 4 sifat utama, 4 pilar yang jadi fondasi kepribadiannya. Anggap aja kayak 4 bintang paling terang yang bisa jadi penunjuk jalan buat kita semua. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Beliau itu selalu berkata benar, nggak pernah bohong sama sekali, bahkan pas bercanda pun. Kedua, amanah, artinya bisa dipercaya. Nah, ini nyambung banget sama gelar Al-Amin tadi kan. Semua titipan, semua janji pasti dijaga. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Jadi semua wahyu dari Allah itu disampaikan apa adanya, nggak ada yang ditambah atau dikurangi. Dan yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Beliau itu sangat bijaksana dan selalu punya solusi terbaik untuk setiap masalah. Misi beliau ini ternyata bukan cuma buat manusia aja loh, dan bukan cuma buat orang di zaman itu. Tujuannya itu jauh lebih besar dan lebih luas lagi. Seluas alam semesta ini. Yuk kita lihat betapa indahnya tujuan utama beliau. Nah, ini dia sebutannya. Rahmatan lil alamin. Artinya, beliau itu diutus sebagai pembawa rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam.
Jadi bukan cuma buat kita manusia, tapi juga buat hewan, tumbuhan, ya pokoknya buat semua ciptaan di alam semesta ini. Pesan yang paling indah buat kita semua dari sini adalah setiap kali kita mencoba meniru akhlaknya, setiap kali kita berbuat baik sekecil apapun itu, sebenarnya kita itu lagi ikut membantu menyebarkan rahmatnya. Kita jadi bagian dari misi besar beliau untuk membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Jadi, nanti malam pas ayah dan bunda menceritakan kisah ini ke si kecil, coba deh renungkan sejenak. Dari semua sifat mulia beliau, ketabahannya, kejujurannya, kasih sayangnya, pelajaran mana sih yang paling ingin ayah dan bunda tanamkan di hati si kecil sebagai bekal hidupnya? Karena pelajaran itulah yang nanti akan jadi cahaya dalam hidupnya.